Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu nih, memperbaiki dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Jadi yang teman-teman lihat di depan ini belum Ustadz ya, jadi panggilnya bukan Ustadz, panggilnya ayah saja. Jadi kalau Ustadz ya jadi ayah, ayah Irwan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Ustadz belum sampai lah ya, belum sampai, ayah Irwan belum sampai ke sana insyaallah. Kemudian yang kedua teman-teman adalah ayah Irwan ke sini dalam rangka berkhidmat kepada gurunya ayah Irwan. Nah, siapa gurunya ayah Irwan? Nah, ada Ustadz Sholihul Fajri, itu gurunya ayah Irwan yang banyak mengajarkan terutama tentang kehidupan ya kepada ayah Irwan. Selanjutnya pada kesempatan malam ini ayah Irwan tidak memberikan ceramah karena nggak bisa ceramah. Jadi lebih sebenarnya cerita gitu ya teman-teman ya, cerita atau apalah bahasanya Ustadz Iqbal, sharing saja gitu ya teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman ayah Irwan. Jadi sekitar 25 tahun yang lalu, Iqbal udah lahir belum? Oh, belum ya. Jadi 25 tahun yang lalu ayah Irwan mendirikan sebuah lembaga namanya Yayasan Buah Hati dengan seorang ibu namanya Ibu Eli Risman. Nah, salah satu tugasnya ayah Irwan adalah bagaimana mendampingi anak-anak dan remaja. Jadi anak-anak dan remaja seumuran dengan teman-teman sekarang. Pekerjaan itulah yang kemudian membuat Allah mentakdirkan ayah Irwan bekerja lebih banyak mendampingi anak-anak dan remaja seumuran teman-teman, tapi bukan anak remaja yang ada di pesantren yang seperti teman-teman ini. Ayah Irwan pekerjaannya adalah mendampingi anak-anak yang remaja yang kurang beruntung. Contoh gitu ya teman-teman ya, anak dan remaja yang korban perperangan gitu ya teman-teman ya. Misalnya gini, ayah Irwan harus bekerja, kalau teman-teman pernah mendengar nama negara namanya negara Bosnia Herzegovina. Nah, ayah Irwan dulu di sekitar tahun 90-an negara itu mayoritas muslim, kemudian berperang kemudian dengan orang yang non muslim, dan ayah Irwan bekerja di sana sekian lama bukan untuk berperang, tapi ayah Irwan mendampingi anak-anak muslim yang kalau di dalam peperangan itu, contohnya gini Ustadz Iqbal, anak-anak seumur teman-teman ini nih yang juga menghafal Al-Quran, misalnya kalau di dalam peperangan itu dia kena serpihan granat, matanya keluar gitu ya teman-teman ya. Jadi dia menghafal Al-Quran seperti teman-teman ini, tapi tidak kondisi semacam ini. Kalau teman-teman di sini kan bisa makan, bisa tidur ya. Kalau yang ayah Irwan dampingi itu mereka menghafal Al-Quran di dalam suasana berperang gitu ya, suasana berperang. Ayah Irwan tulis itu dalam bukunya ayah Irwan namanya Aku Mau Ayah. Nah, kapan-kapan ya nak ya, kapan-kapan ayah Irwan nanti kalau siapa yang aktif nanti kita berdiskusi, nanti mudah-mudahan ingatkan Iqbal ya, ayah Irwan kasih hadiah satu buku yang namanya buku Aku Mau Ayah itu. Nah, jadi ayah Irwan dari dulu itu ngedampingi teman-teman anak-anak remaja seumur-umur teman-teman ini yang menghafal Al-Quran tapi tidak dengan kondisi yang seperti ini.
Ayah Irwan misalnya gini teman-teman, kalau besok misalnya gitu, Ayah Irwan harus jalan di daerah Bosnia itu, suhunya itu di bawah minus 16. Kalau kulkas itu minus masih plus apa minus? Kulkas masih plus ya, masih plus. Nah sekarang bayangkan teman-teman, seumuran teman-teman ini dia harus setoran hafalan itu dia berjalan di bawah sekitar minus 16 sampai 15 tahun dalam keadaan perperangan. Kalau yang berkerudung, kerudungnya nggak lengkap, kadang-kadang ada musuh kena tertembak tangannya, tapi dia tetap berjalan. Nah itu Ayah Irwan, sehari-hari Ayah Irwan harus dampingi anak-anak semacam itu. Ada juga di Bosnia itu, Ayah Irwan mendampingi anak-anak yang peperangan itu ada di berbagai negara. Ada yang di Patani, ada yang di daerah-daerah Timur Tengah dan lain-lain. Ayah Irwan mau cerita ini kepada teman-teman untuk mengatakan bahwa teman-teman menurut Ayah Irwan harus lebih bersemangat lagi ngafal Al-Quran, gitu ya nak ya, ngafal Al-Quran. Kenapa? Karena tadi itu Ayah Irwan cerita, misalnya gini, ini di Bosnia ini, nanti teman-teman cari ya, Bosnia Herzegovina itu di Eropa nak, di Eropa. Jadi besok nih Ayah Irwan dikasih kabar sama teman Ayah Irwan bahwa ada anak-anak yang jaraknya dari Palembang itu kemana ya? Ke Indralaya lah. Berapa lama itu? Kalau berapa kilo? Hah? Setengah jam naik apa? Ke Indralaya. Tetapi waktu itu di zaman perang itu nggak ada mobil, semuanya jalan kaki. Jalan kakinya itu di atas salju yang tebalnya segini teman-teman. Gitu. Nah, Ayah Irwan mau cerita satu kisah yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran. Jadi Ayah Irwan diminta gitu untuk pergi ke satu daerah untuk menjumpai ada anak-anak menghafal Al-Quran yang datang untuk bertemu dengan Ayah Irwan. Taruhlah gini ya teman-teman, contohnya ya, anak itu tempatnya di Indralaya dan Ayah Irwan tempatnya di Palembang. Kemahnya Ayah Irwan itu di Palembang. Jadi ada kabar anak itu, wakil dari anak yang di Indralaya itu akan datang nemuin Ayah Irwan di Palembang. Dia tidak naik kendaraan. Karena apa nak? Di zaman perang nggak ada kendaraan. Dalam kondisi gitu nah, jadi dia jalan kaki, ini salju itu ya. Nah di atas itu ada bom, ada granat itu, tapi dia tetap jalan kaki. Jadi perjalanannya itu dia tempuh dari sepanjang itu sekitar lebih dari 4 jam 5 jam. Nah kemudian Ayah Irwan besoknya nunggu siapa wakil dari anak-anak penghafal Quran dari Indralaya ini. Ya, namanya daerahnya itu kotanya Mostar. Ya, Ayah Irwan dari Mostar itu dia datang mewakili anak-anak, terus kemudian nemui Ayah Irwan. Dan Ayah Irwan tunggulah sampai jam 9. Ayah Irwan lihat di luar dari kemah itu belum datang juga wakil dari anak dari Indralaya itu. Kemudian Ayah Irwan tunggu, yang Ayah Irwan lihat cuman padang salju putih semua. Di atasnya Ayah Irwan itu yaitu bom lewat, granat lewat, ada teriakan orang meninggal, ada anak-anak berteriak kehilangan ibu dan bapaknya. Tapi Ayah Irwan bertahan. Kenapa? Karena Ayah Irwan menunggu wakil dari anak-anak dari daerah Indralaya ini, daerah Mostar ini, untuk menyampaikan sesuatu yang penting katanya gitu. Sekitar jam 10:30 Ayah Irwan lihatlah dari ujung, jadi jauh gitu Ayah Irwan lihat ada dua orang anak berupa titik gitu, masih jauh gitu, jalan semakin dekat. Kira-kira 1 kilometer Ayah Irwan lihat wakil dari anak penghafal Quran di zaman perang itu adalah seorang anak perempuan, dan kemudian ada seorang anak laki-laki yang tingginya di bawah bahunya dia. Gitu ya teman-teman ya. Semakin dekat Ayah Irwan lihat yang anak perempuan ini kerudungnya
pakaiannya itu, ya teman-teman bayangkan, dalam kondisi perang, kemudian dia datang berjalan hampir beberapa jam di tengah padang salju dengan kerudung ala kadarnya. Kemudian mendekat, semakin mendekat, kemudian dekat dengan Ayah Irwan. Ternyata yang dia bawa ini adalah anak adik laki-lakinya. Sudah dekat dengan Ayah Irwan, kemudian Ayah Irwan bilang, dia mengatakan Assalamualaikum. Ayah Irwan jawab Waalaikumsalam. Ayah Irwan bilang, kamu dengan siapa? Gitu. Yang anak perempuan bilang, dia memperkenalkan dirinya, dia bilang, saya kalau di kita ini dia kelas 6 SD, gitu ya teman-temannya, tapi waktu itu sudah nggak sekolah lagi. Kemudian dia kenalkan, ini adik saya kelas 3 SD. Ayah Irwan tanya, kamu dari Indralaya, dari Mostar itu jalan kaki? Iya, jalan kaki. Jadi teman-teman bayangkan, di dalam peperangan itu pipinya anak perempuan itu ada, karena ada sodetan di sini, itu bekas pecahan granat ketika dia ke sini, dia datang ke Ayah Irwan. Masih ada darah beku di sininya. Adiknya yang laki-laki itu tangannya, jarinya kepotong nih teman-teman. Ini kepotong jarinya, itu karena serpihan granat. Tapi darahnya membeku. Itu juga rahmat dari Allah SWT, jadi cepat membekunya gitu. Dan kemudian Ayah Irwan tanya, apakah kamu dengan adikmu ini nggak merasa perih, sakit gitu? Kemudian dia menjawab, ya sakit gitu. Tapi dia bilang, saya dulu pernah dikasih amanat, kasih wasiat oleh ayah dan ibu saya, bahwa kalau kamu perih dan pedih menanggungkan banyak persoalan di dunia ini, tapi kamu tetap istiqomah menghafal Quran, nanti Allah akan ganti di sorga jauh lebih enak. Ketika dia ngomong itu, Ayah Irwan belum nggak bisa tuh nahan tangis Ayah Irwan. Bayangkan teman-teman, sepasang adik kakak datang dari sekian kilometer di padang salju yang luar biasa. Dia menahan, ada pecahan granat di sininya, darah membeku di sini. Kemudian Ayah Irwan bilang, nak, apa yang kamu maui? Kamu berjalan sekian kilometer ke tempat Ayah Irwan, apa yang kamu maui? Ayah Irwan, ambillah coklat, nak, coklat. Karena Ayah Irwan mengira pastilah dia laparnya luar biasa, gitu kan ya? Teman-teman juga pasti mengira lapar yang luar biasa. Ayah Irwan ambil coklat, satu kotak coklat. Ayah Irwan serahkan kepada kakaknya, kepada kakak perempuan. Ayah Irwan bilang, nak, sekarang kamu sudah nggak makan sudah berapa jam? Anak perempuan tuh menjawab bahwa saya berdua sudah nggak makan tuh bukan hitungannya jam, tapi sudah 2 hari nggak makan. Bayangkan nih teman-teman ya, 2 hari nggak makan di dalam perperangan. Kemudian Ayah Irwan bilang, Ayah Irwan kasih, coba kamu makan coklat ini supaya kamu mulai pulih, supaya kamu sehat. Apa jawabannya nak? Jawabannya itu yang membuat Ayah Irwan semakin deras air matanya Ayah Irwan. Dia ambil coklat itu, tapi dia bilang ke Ayah Irwan, saya makan coklat ini nggak di sini, karena saya ke sini mewakili teman-teman saya yang ada di Mostar. Tujuan saya ke sini bukan untuk mencari coklat. Tujuan saya ke sini adalah saya ingin mencari satu Al-Quran, karena di daerah kami sudah tidak ada satupun Al-Quran di daerah itu. Jadi dia datang kilometer jalan kaki hanya untuk mencari satu Al-Quran. Nah gitu teman-teman ya. Nah kemudian beberapa hari kemudian Ayah Irwan carilah siapa sebenarnya bapak dan ibu dari anak-anak ini. Ternyata bapak dan ibu anak-anak ini, bapaknya itu dulu komandan pasukan orang muslim, sudah syahid juga, dan ibunya juga sudah syahid. Ternyata anak yang berdua ini mewakili hampir sekitar 150 anak-anak yatim piatu yang bapaknya nggak ada lagi, ibunya nggak ada lagi, tapi mereka tetap menghafal Al-Quran. Nah teman-teman, kalau nanti suatu saat ada teman-teman kesempatan datang ke Bosnia Herzegovina di Eropa itu, mereka sekarang itu sudah menjadi imam-imam di beberapa masjid. Itu adalah anak-anak yang dulu ada menemui Ayah Irwan, diwakili oleh anak-anak yang tadi Ayah Irwan ceritakan itu. Apa kira-kira yang mau Ayah Irwan ceritakan dari kepada teman-teman semua? Bahwa
anak-anak seumur teman-teman ini nanti akan menjadi hebat kelak kemudian hari itu, bukan hanya berdasarkan nasihat dari guru, bukan hanya berdasarkan nasihat dari bapak dan ibu, tapi teman-teman akan menjadi orang hebat kelak kemudian hari, seorang penghafal Al-Quran yang hebat, tapi mungkin juga akan menjadi gubernur di Sumatera Selatan ini. Teman-teman mungkin juga akan menjadi seorang yang hebat penghafal Al-Quran, tapi bisa jadi teman-teman juga akan menjadi seorang dokter yang hebat. Nah, Ah Irwan mau menyampaikan bahwa di samping teman-teman menghafal Al-Quran, menghebatkan teman-teman dekat dengan Al-Quran, teman-teman jangan menyia-nyiakan pengalaman hidup. Tidak hanya ceramah dari ustadz, tapi pengalaman hidup itu justru akan menghebatkan teman-teman di masa depan. Maka Ayah Irwan kasih judulnya gini, nak, anak muda belajar dan besar dari apa yang dialami. Nah, kira-kira apa ini judulnya, artinya? Teman-teman ada nggak yang nangkep artinya ini? Yang artinya apa kira-kira? Jadi kita nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah besar nanti di atas umur 23 tahun, ketika teman-teman sudah menghadapi hidup yang sebenarnya, itu yang banyak nanti berpengaruh dalam hidup teman-teman adalah semua pengalaman hidup teman-teman selama di umur teman-teman SD dan SMA. Nanti Irwan ceritakan sedikit kenapa pentingnya teman-teman selama di pesantren ini SD dan SMA, kalau mengalami sesuatu jangan lari. Misalnya gitu teman-teman ya, kalau teman-teman mengalami ada yang tidak cocok dengan temannya gitu ya, ada perselisihan, ada masalah gitu, jangan lari dari masalah itu, teman-teman hadapi. Karena nanti ketika teman-teman besar, teman-teman akan punya pengalaman gimana caranya berhadapan dengan orang yang berselisih paham dengan kita. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini ya nyambung apa yang Ayah Irwan ceritakan ya, nak. Nah, kenapa? Oke. Nah, kenapa kita bicara supaya kita menjadi orang hebat kelak kemudian hari? Di samping kita menghafal Al-Quran, kita bisa mengambil contoh dari Nabi Yusuf ya, nak ya, gitu ya. Nabi Yusuf, benar nggak nih Ayah Irwan tulis di sini? Nabi Yusuf itu kan adalah orang yang berhadapan dengan banyak persoalan, gitu ya teman-teman ya. Ya, sejak dari kecil apa yang dialami Nabi Yusuf? Kalau kesulitan itu contohnya apa? Dibuang. Apalagi yang kesulitan hidup, dibuang satu. Makasih anak. Apalagi kesulitannya? Fitnah. Apalagi? Nabi Yusuf apalagi? Di penjara, gitu ya. Nah, itu kesulitan. Tapi Nabi Yusuf nggak lari dari persoalan ini. Nabi Yusuf hadapi. Yang kedua, ujian syahwat. Teman-teman, apa contohnya yang Nabi Yusuf alami? Tergoda. Teman-teman ngalami nggak di umur-umur ini sekarang? Ngalami nggak kira-kira? Ngalami. Nggak apa-apa, nak. Nggak apa-apa. Ini nggak perlu. Teman-teman nggak usah malu dengan urusan ini. Karena umur teman-teman ini, baik laki-laki maupun perempuan, di umur di atas 12 tahun, itu hormonnya teman-teman itu bertambah lebih menjadi 800%. Jadi perjuangan teman-teman yang luar biasa itu, karena Allah memberikan 800% hormon teman-teman itu bertambah. Gitu ya. Cuman teman-teman akan sukses kalau teman-teman bisa melewati ujian yang ini, ujian syahwat itu ya. Ayah Irwan yakinlah, karena Irwan juga pernah mengalami ini ya. Teman-teman pastilah di umur-umur ini, Ustaz Iqbal mungkin ngalami juga ya, gitu ya. Sudah mulai senang dengan lawan jenis, sudah ada imajinasi. Kita nggak bisa bohong, karena itu memang Allah berikan. Hormonnya laki-laki dengan hormonnya anak perempuan itu agak susah teman-teman kelola, karena pertambahannya itu 800%. Sedangkan orang dewasa itu di bawah 800%. Nah, itulah sebabnya kenapa teman-teman di sini ada ustadz-ustadz pendamping yang Ayah Irwan yakin ustadz-ustadz pendamping harus mengerti dengan keadaan teman-teman. Gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, baik.
Kalau ujian kemarahan yang dihadapi Nabi Yusuf apa kira-kira? Apa ujian kemarahan? Apa yang teman-teman pelajari apa? Ujian kemarahan dimarahi oleh siapa? Ya. Jadi kalau nanti masih ada jawabannya nanti kirim WA ke Ayah Irwan ya, gitu, insyaallah. Jadi teman-teman, kalau kita anak muda ini, salah satu contoh kita adalah Nabi Yusuf. Ustadz Iqbal contohnya Nabi Yusuf. Karena banyak sekali, kenapa contoh Nabi Yusuf salah satu contohnya? Karena kita mau sukses kan gitu ya kawan-kawan. Teman-teman mau sukses nggak? Mau jadi hebat nggak kemudian hari? Jadi kalau kita belajar dari Yusuf, semua ujian-ujian itu yang teman-teman juga hadapi di pesantren ini, jangan kabur, jangan lari. Karena itu bahagian dari pendewasaan teman-teman, itu bahagian pengalaman teman-teman. Kalau nanti kelak kemudian hari teman-teman bisa mengatasi kalau berjumpa dengan urusan-urusan ini. Kalau teman-teman yang baru masuk, yang baru misalnya di pesantren, terus ngerasa lapar, ngerasa nggak nyaman, nggak seperti di rumah gitu ya, jangan langsung pulang gitu teman-teman ya. Ingatlah bagaimana Nabi Yusuf juga mengalami ujian yang sulit-sulit ketika dia masih muda, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, baik, mudah-mudahan nanti kita bisa dialog dengan Ustadz Iqbal ya, Ustadz Iqbal ya, bisa. Nah, jadi gimana teman-teman? Maaf nih, ada istilah-istilahnya nanti kalau kurang-kurang nanti Ayah Irwan sampaikan ya. Jadi kalau gitu kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kalau anak laki-laki itu gitu ya dengan anak perempuan, cita-citanya itu apa ya, targetnya ketika dia besar itu berbeda. Gitu ya kawan-kawan ya. Kalau anak laki-laki itu harus dikuatkan ini namanya qawwam. Dikuatkan ke laki-lakiannya, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya di pesantren ini atau misalnya nanti di rumah, bapak dan ibunya kalau punya anak laki-laki, berbeda nggak cara mengasuh anak laki-laki dan perempuan? Beda kira-kira? Siapa yang bilang beda? Ada nggak di Al-Quran yang Allah bilang berbeda cara ngasuh anak laki-laki dan perempuan? Ada? Ya pokoknya adalah Ayah Irwan ya, udah malam ini gitu ya. Oke. Jadi memang Allah mengingatkan kita gitu ya, anak laki-laki dan anak perempuan target kita tuh berbeda nak. Kalau anak laki-laki targetnya kenapa di sini susah-susah, kenapa menghafal Quran, kenapa mengatasi kesulitan, kesusahan, karena apa targetnya anak laki-laki? Dia harus menjadi qawwam ketika dia besar. Gitu ya kawan-kawan ya. Qawwam itu kira-kira apa artinya Ustaz Iqbal? Jati diri. Dia harus menjadi laki-laki gitu kawan-kawan ya. Harus jadi laki-laki. Dia harus nanti bertanggung jawab terhadap istrinya. Gitu kawan-kawan ya. Harus nyari uang, harus memprotek, harus menjaga istrinya, anak-anaknya. Dia harus jadi pemimpin kelak kemudian hari. Gitu ya teman-teman ya. Nah, Ayah Irwan tulis di situ. Tujuan hidup teman-teman ini yang laki-laki adalah yang dua ini kawan-kawan. Teman-teman nanti mau menghafal Quran, hafal hadis, menjadi dokter, menjadi apa, tapi nggak lepas dari ini sebenarnya tujuan hidupnya teman-teman. Menjadi Abdullah dan menjadi Khalifah. Kalau Abdullah itu apa nak? Menjadi hambanya Allah. Jadi kalau nanti teman-teman hafal Quran, teman-teman nanti jadi wali kota Palembang, tapi wali kota Palembang yang Abdullah. Wali kota Palembang yang Abdullah itu gimana nak? Yang dia nggak sombong gitu teman-teman ya. Dia hambanya Allah gitu. Dia nggak sombong, dia tawadu. Dari mana itu? Kenapa dia bisa menjadi seorang wali kota yang tawadu, yang sombong? Itu nggak bisa jadi seketika. Itu adanya dibentuknya di umur ini nih teman-teman. Di umur teman-teman sekarang ini 8, 15 tahun, 16 tahun. Jadi teman-teman yang laki-laki, latihanlah untuk menjadi Abdullah, latihanlah menjadi Khalifah. Jangan sia-siakan umur, khususnya di umur 8 sampai umur 15, 18 sampai 19 tahun. Kalau Ayah Irwan menyebutnya anak laki-laki di umur ini
harus belajar menjadi laki-laki. Karena nanti teman-teman, tugasnya teman-teman nanti itu, teman-teman menjadi insinyur hebat, menjadi seorang pengusaha hebat, menjadi dokter yang hebat, atau menjadi apa saja yang hebat, gak ada artinya kalau teman-teman tidak punya sifat kelaki-lakian. Gitu ya kawan-kawan ya. Banyak contoh teman-teman. Ada pemimpin, apakah presiden, gubernur, wali kota, dia mungkin hebat secara akalnya, secara otaknya hebat, tetapi dia tidak laki-laki. Kalau ada masalah, dia ragu-ragu untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Kalau ada urusan-urusan, dia takut untuk menghadapi persoalannya. Kenapa itu teman-teman? Bukan karena urusan dia di umur dewasa sifatnya seperti itu, tapi lihatlah seperti apa yang dia alami di umur 8-14 tahun atau 8-19 tahun. Itu ya kawan-kawan. Itu anak laki-laki. Jadi teman-teman di sini yang disebut menghafal Al-Quran, tetapi yang laki-laki jangan berhenti untuk belajar menjadi laki-laki. Karena itulah tujuan akhir teman-teman menjadi seorang laki-laki kelak kemudian hari. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ada dia tokoh agama, tapi ketika dia besar, ketika dia dewasa menjadi seorang pemimpin agama, pemimpin apa, tapi nggak ada sifat kelaki-lakiannya. Kalau ada masalah umatnya, dia nggak mau maju ke depan, walaupun ilmunya luar biasa banyaknya, tapi dia penakutnya luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak dilatih laki-lakinya di umur ini. Nah, gitu kan kawan ya. Jadi kalau teman-teman nanti dengan ustadz, kalau malam-malam lampu mati misalnya gitu kan kawannya, nah belajar tuh teman-teman. Kalau ada rasa takut, belajar untuk berusaha untuk mengatasi rasa takut itu. Ini untuk anak laki-laki. Nah, jadi di umurnya kawan-kawan nih 8 sampai 14 sampai umur 19 tahun. Jadi Ayah Irwan tuliskan di sini namanya role play. Role play itu maksudnya gini kawan-kawan. Kalau teman-teman harus banyak menghadapi masalah, gitu ya kawan-kawan ya. Misalnya gini, jangan apa-apa larinya ke ustadz, jangan apa-apa larinya ke ibu, jangan apa-apa larinya ke ayah. Teman-teman usahakan selesaikan dengan bimbingan ustadz. Mau pahala? Subscribe ya.